Didiemin jadi smartphone dan dibuka jadi tablet 10 inch. Ini dia Samsung Galaxy Z Tri-Fold. Halo sob, ketemu lagi sama saya. Saat ini lagi nggak di studio ya, karena memang buat nyobain smartphone ini tuh kudu datang ke tempat rahasia ini. Nggak rahasia-rahasia amat sih, ini HQ-nya Samsung di Indonesia. Nah, jadi ini adalah smartphone foldable terbaru dari Samsung. Kalau seri Fold itu dilipat 2, kalau smartphone ini dilipat 3, makanya namanya jadi Z Tri-Fold. Kelebihannya tentu bisa ngasih layar yang lebih besar daripada seri Fold ketika dibuka. Yang awalnya punya bentuk smartphone dengan bentang layar 6,5 inch bisa berubah jadi tablet dengan layar 10 inch. Layarnya sendiri adalah layar paling bagus di industri ini. Baik layar depan ataupun belakang pakai layar Dynamic AMOLED 2X. Dua-duanya juga 120 Hz nih ya. Resolusi layar depannya ini di Full HD Plus dengan peak brightness di 2600 nits. Sementara untuk layar utamanya pakai resolusi QXGA Plus. Kurang lebih setara 2K lah. Dan untuk peak brightness-nya ini ada di 1600 nits. Gadget dengan layar besar 10 inch yang bisa dilipat jadi sebesar HP adalah nilai jual utama dari Samsung Galaxy Z Tri-Fold ini. Smartphone ini tuh udah jadi perangkat hybrid seutuhnya. Jadi smartphone bisa dan jadi tablet juga bisa. Tapi apa emang ukurannya ini bener-bener segede smartphone kalau dilipat? Well, kalau saya lihat sih ini kayak 1,5 HP lah ya. Di kondisi terlipat seperti ini tuh dia tuh punya ketebalan di 12,9 mm. Smartphone tuh ya sekitar 7-8 mm lah tebal normalnya. Tapi ketika dibuka, nah di sini nih magicnya nih, dia tuh punya ketebalan cuman 3,9 mm. Ini tuh tipis banget ya. Untuk urusan hinge-nya ini juga dia tuh cukup solid ya, nggak keplek-keplek ini tuh. Kalian lihat ya, ini udah mode tablet, terus saya gini-giniin, kan kebayangnya jadi keplek-keplek gitu. Nah ini tuh nggak kayak gitu, jadi ya enak lah nih punya bentuk tablet gini tapi kagak pengkor gitu. Untungnya Samsung Z Tri-Fold ini nih cukup solid hinge-nya. Cuman karena hinge-nya ini cukup solid, dia tuh juga nggak ada fungsi kayak menahan sudut kayak di seri Fold-nya ya. Jadi kalau nggak jadi smartphone ya jadi tablet aja. Nggak ada fitur flex mode gitu kan. Kalau misalnya di sana kan bisa nih diginiin terus diberdiriin gitu. Ini kan kagak tuh. Nah, tuh maunya kebuka aja gitu. Ya itu aja sih, kalau nggak jadi tablet ya jadi smartphone. Walau bodinya ini tuh termasuk cukup tipis, tapi Samsung tuh bisa masukin baterai dengan kapasitas 5600 mAh. Buat baterai yang nggak pakai silikon karbon, ini sih impresif ya jatuhnya ya. Sementara untuk kameranya ini tuh dia tuh sama kayak Fold 7 ya. Kamera utamanya 200 megapiksel, tele 10 megapiksel, ada ultra wide juga 12 megapiksel. Chipsetnya juga sama, yaitu menggunakan Snapdragon 8 Elite. Seperti yang sebelumnya saya udah bilang, kalau form factor yang bisa berubah antara smartphone dengan tablet seutuhnya ini tuh ya adalah nilai jual utamanya. Chatting, sosmed ya bisa pakai mode smartphone-nya, tapi ketika harus kerja, kamu tuh bisa all out gitu, mau multitasking, buka dokumen, email, enak banget pakai layar 10 inch ini. Tentu nggak cuman buat kerja aja, mau nonton film di tablet segede gini juga asik banget. Apalagi Samsung itu juga punya fitur DeX, jadi tampilan tabletnya itu udah kayak desktop PC. Dengan begini kamu tuh bisa lebih nyaman lagi melakukan banyak hal di tablet slash smartphone ini. Nah, pertanyaan pentingnya, dijual di Indonesia kah? Jawabannya adalah Samsung Galaxy Z Tri-Fold ini akan dijual resmi di Singapura, Taiwan, Cina, Uni Emirat Arab, sama Amrik. Belum ada informasi akan dijual di Indonesia apa enggak. Mungkin nggak akan dijual di Indo malah. Lah kalau nggak dijual di Indo, kenapa dikontenin bang? Kepo aja sob. Bagus loh ini. Kebayang nggak? Di Indo pasti banyak yang suka. Itu adalah simbol kemewahan tuh saat ini guys. Bayangin, iPhone kagak bisa kayak begini. Keren banget kan? Oh dia tuh, kasih lihat ya. Ini kalau misalnya saya tutup dari sini, kagak mau dia, nggak boleh. Maunya dari sini. Tuh, ditutupnya begitu, ngelipet kayak bikin rolade gulung. Dah.